Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Wilda Arlianti dari kelas C Pendidikan Bahasa Inggris 2019. Oke, di video aku kali ini, aku akan menjelaskan tentang bagaimana warga negara di belahan dunia menyikapi pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang COVID-19 ini, ada baiknya kita mengetahui asal-muasal dari virus ini. Virus COVID-19 ini berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan. Dan banyak opini-opini yang beredar bahwa COVID-19 ini berasal dari virus hewan. Tetapi hal ini belum tentu kebenarannya. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Walaupun virus ini tergolong virus baru, tetapi perkembangan orang-orang yang terinfeksi virus ini sangat pesat. Dapat dilihat dari data bahwa COVID-19 ini sudah menyerang atau menginfeksi banyak sekali negara yang ada di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebenarnya COVID-19 ini bukanlah suatu virus yang amat membahayakan, tetapi penyebarannya yang amat cepat yang membuat orang-orang yang ada di dunia menjadi takut. Itulah sebabnya banyak negara-negara di dunia yang mengantisipasi atau meminimalisir penyebaran COVID-19 yang ada di negara mereka. Dan salah satu hal yang banyak dilakukan oleh negara lain adalah self quarantine atau social distancing. Yang dimaksud dengan self quarantine dan social distancing di sini adalah pembatasan sosial terhadap orang-orang yang ada terhadap orang-orang sekitar atau sosial. Self quarantine ini atau dalam bahasa Indonesianya itu mengkarantinakan diri adalah diupayakan untuk tidak keluar rumah selama penyebaran COVID-19 ini, untuk meminimalisir semakin bertambahnya korban yang terinfeksi virus ini. Social distancing ini adalah pembatasan diri dari dunia luar untuk sekali lagi untuk mengurangi banyaknya korban-korban selanjutnya yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Dalam bahasa Indonesia, slogan-slogan yang disebutkan untuk social distancing dan self quarantine ini adalah di rumah aja. Salah satu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah yang ada di seluruh dunia itu, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Tetapi banyak juga negara-negara yang memberlakukannya, yaitu lockdown atau penutupan untuk sementara wilayah atau negara. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa karena pandemi COVID-19 ini banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Mulai dari kerugian pendapatan, kerugian kebebasan, kerugian untuk tidak bisa belajar dengan baik, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Tetapi kita sebagai masyarakat yang taat kepada pemerintah harus menuruti pemerintah, harus ikut dengan aturan pemerintah, karena ini semua demi kebaikan kita bersama. Oh iya, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan secara pribadi untuk menghindari COVID-19 ini. Yang pertama itu physical distancing atau jaga jarak dengan orang-orang di sekitar, seperti yang saya sebutkan di
sebelumnya. Tetapi ini yang dimaksudkan adalah ketika keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jika ada keperluan yang mendesak, jaga jarak dengan orang-orang sekitar itu 1 meter. Dan yang kedua, gunakan masker ketika akan keluar rumah. Yang ketiga, selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika setelah beraktivitas. Yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti makan dengan teratur, tidur dengan teratur, dan lain sebagainya. Yang kelima, jika habis keluar rumah, upayakan untuk mengganti baju dan segera mandi. Kemudian usahakan untuk tidak terlalu sering memegang mata, hidung, mulut, karena hal-hal itu bisa menyebabkan masuknya virus ke dalam sistem pernapasan kita. Dan ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona ini atau COVID-19 ini biasanya akan muncul 2-14 hari. Itulah kenapa ketika kita datang berpergian jauh itu disarankan untuk mengisolasikan diri terlebih dahulu selama 14 hari. Baru setelah itu, jika ada hal-hal yang mengarah ke terinfeksi COVID-19, barulah kita boleh memeriksakan diri ke dokter. Untuk orang-orang yang terinfeksi COVID-19 tetapi tidak menimbulkan gejala-gejala yang berat seperti sesak napas, flu, dan lain sebagainya, itu sebaiknya tidak usah langsung ke dokter terlebih dahulu, karena sebenarnya COVID-19 ini bisa sembuh dengan sendirinya dengan mengisolasikan diri terlebih dahulu. COVID-19 ini sekali lagi bukanlah suatu virus yang sangat berbahaya bagi manusia, tetapi kenapa masih banyak orang-orang yang meninggal karena terpapar COVID-19 ini? Itu karena daya tahan tubuh mereka tidak kuat. Bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini dan daya tahan tubuhnya kuat, kemungkinan untuk sembuh itu sangat banyak. Yang mengkhawatirkan adalah ketika orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya atau imunnya itu rendah, seperti lansia. Walaupun banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan dari COVID-19 ini, tetapi sebenarnya di balik musibah pasti ada pesan atau hal-hal positif yang akan terjadi ke depannya. Badai pasti berlalu. Untuk teman-teman, keep healthy and stay at home. Oke guys, cukup sekian untuk video aku kali ini mengenai pandemi COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.